Anda kembali bersama kami dalam Market Opening, pemirsa, dan tadi sudah kita ulas bersama bagaimana pergerakan bursa global dan juga Asia serta dalam negeri atau indeks harga saham gabungan. Dan langsung saja kita ulas kali ini bersama dengan narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom dengan Bapak Hans Kui selaku Direktur Anugerah Mega Investama. Selamat pagi Pak Hans. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Hans? Baik Pak. Baik, luar biasa. Pak Hans, ini hari ini sepertinya cukup spesial begitu ya. Kita berada di tanggal 3 November, meskipun bukan pemilihan presiden di dalam negeri, tapi di Amerika Serikat hari ini akan berlangsung. Dan sejumlah polling sudah dilakukan di sana dan kampanye masih terus berjalan dan kita tinggal menghitung jam saja. Tapi yang ingin saya tanyakan justru apa dampak yang terlihat dari pelaksanaan Pilpres di sana? Apakah kemudian ada indikasi-indikasi yang mengarah ke market domestik kita, Pak Hans? Ya, memang pasti sentimennya agak mempengaruhi kita ya. Kalau kita lihat pemilu yang lancar di Amerika itu tentu positif bagi pasar gitu. Sekarang ada beberapa hal yang pasar perhatikan. Yang pertama adalah siapa yang memenangkan pemilu di Amerika, karena kebijakan kedua presiden ini punya pengaruh juga ke pasar saham dunia, termasuk ke pasar saham kita. Yang kedua adalah yang pasar lebih khawatirkan adalah kalau pemilunya tidak menemukan hasil yang signifikan sehingga terjadi konflik gitu di Amerika. Nah, selama ini yang jadi masalah sudah sebulan bahkan 2 bulan terakhir ya, pasar terus-menerus menanti tentang stimulus fiskal Amerika ya. Jadi stimulus itu terus tertunda akibat menjelang pemilu. Nah, waktu terakhir harapan bahwa disahkan sebelum pemilu ternyata tidak terjadi. Sekarang orang menunggu, harapannya sesudah pemilu baru terjadi. Nah, bila terjadi konflik di pemilu itu, tentu kita akan menemukan bahwa stimulus itu akan tertunda lagi gitu pengesahannya. Sehingga ini menekan ekonomi gitu ya. Nah, jadi ini jadi perhatian pelaku pasar ya. Oke. Meskipun di saat yang sama, Pak Hans, kemarin pemerintah Amerika Serikat sudah mengumumkan bacaan terbaru begitu ya dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 3, 33,1%. Dua capres Amerika Serikat merespon berbeda, baik Trump ataupun Biden terhadap data ini. Apa yang kemudian bisa kita lihat dari data ini, terutama yang dirilis tepat sekali jelang pemilihan presiden di hari ini? Ya, memang kalau kita lihat datanya dirilis tentu sentimen yang bagus untuk Trump ya. Artinya dia menunjukkan bahwa sesudah di kuartal kedua terkoreksi 31,4, sekarang mereka bisa tumbuh 33,1%. Dan ini adalah data tertinggi mereka semenjak 1947 ya. Ketika pertama kali mereka mulai melakukan perhitungan tentang pertumbuhan ekonomi mereka gitu. Dan ini juga lebih tinggi dari ekspektasi analis yang memperkirakan 32% gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ini terjadi sesudah pembukaan lockdown yang dilakukan ya. Jadi ekonomi recovery dengan cepat. Tetapi kalau kita lihat data per data, ada sedikit indikasi agak melambat data Amerika. Dan yang kedua adalah terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19. Nah, ini yang agak sedikit mengkhawatirkan karena ambang batas rumah sakit di Amerika mulai penuh gitu ya akibat dari pandemi COVID. Nah, ini menyebabkan peluang Amerika kembali melakukan pembatasan kegiatan sosial untuk mengatasi masalah COVID sendiri. Nah, ini yang agak berbeda ya. Trump lebih pro ekonomi, sehingga dia kalau melakukan pembatasan pasti pembatasannya sangat lemah ya, sehingga kasus pandemik mungkin akan bergerak naik terus ya ketika kalau Trump memenang pemilu. Tapi kalau Biden dia lebih pandangannya lebih banyak dan lebih luas yang dia lakukan. Kemungkinan dia akan memilih melakukan lockdown ya, sehingga ekonomi Amerika mungkin akan tertekan turun. Nah, ini jadi pengaruh besar ya. Jadi siapa yang memenangkan pemilu itu juga akan cukup mempengaruhi perekonomian Amerika ke depan. Oke. Ini kondisinya cukup banyak sekali begitu ya, notnya kasus COVID-19 di Amerika yang terus menanjak, kemudian ekonomi tapi sudah mulai perlahan-lahan tumbuh pasca dibukanya penguncian, dan di saat yang sama pemilihan Presiden Amerika Serikat berlangsung hari ini yang juga mewarnai sentimen market. Tapi jika kita lihat dari market Amerika sendiri, Pak Hans, kemarin ini ditutup positif semuanya, baik Dow Jones, Nasdaq, dan juga S&P. Ini ada indikasi tertentu atau tidak dari market Amerika Serikat sendiri, dan apa yang bisa kita baca dari sana? Apakah kemudian domestik kita atau mungkin Asia itu akan mendapatkan sentimen positif juga dari sana?
Ya, kalau kemarin kita lihat pasar global rata-rata menguat ya. Pertama faktornya adalah indeks PMI manufacture ya, dipimpin oleh Tiongkok yang membaik. Kemudian kita lihat India juga mengalami peningkatan yang cukup bagus di PMI manufacture, bahkan memimpin di Asia Pasifik. Kemudian kita lihat rata-rata negara lain, indeks PMI manufacture juga menunjukkan perbaikan. Termasuk Indonesia ya, biarpun kita masih di bawah 50, tapi indeks kita mengalami perbaikan ya, menunjukkan bahwa aktivitas bisnis mengalami perbaikan. Kemudian malamnya Eropa juga menunjukkan perbaikan data PMI mereka, menunjukkan bahwa mereka juga mengalami recovery gitu. Nah di Amerika selain data PMI yang membaik, mereka juga punya data sentimen karena saat ini Biden memimpin ya, dibandingkan dengan Trump, dia kelihatan memimpin hampir 10%-an gitu terhadap Trump gitu. Nah ini menyebabkan orang berekspektasi pemilu mungkin tidak akan terjadi konflik gitu. Jadi sementara market Amerika menguat karena faktor tersebut. Tapi belum menjadi catatan kita ya. 4 tahun lalu Hillary ketika menghadapi Trump juga tidak pernah diprediksi memenangkan pemilu, tetapi tiba-tiba menang akhirnya begitu ya Pak Hans? Ya, karena sistem pemilu mereka tidak seperti di Indonesia, kita lebih demokrasi, kita one man one vote, di sana kan elektrik ya, jadi per negara bagian gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah di beberapa negara bagian, persaingan suara Trump dan Biden ini agak tipis ya posisinya. Nah, ini yang kita harus hati-hati karena bisa aja terjadi kejutan-kejutan yang terjadi. Dan pada bulan Oktober, ada satu data yang menarik bahwa Biden sedikit mengalami penurunan, Trump mengalami peningkatan. Tapi ada 10%-an yang kita lihat belum terlalu memilih ya. Jadi ini masih bisa menentukan banyak hal yang terjadi di sana. Oke, swing votes, swing voter, terutama beberapa daerah yang akhirnya menjadi zona pertempuran kedua capres juga ini masih diperbutkan suaranya sampai dengan saat ini. Meskipun polling memang kemarin ada polling yang menunjukkan bahwa Biden masih unggul kurang lebih 10% di atas Trump. Tapi ini